Dalam satu saat, banyak pikiran mulai berputar di kepala Penatua Lei. Itu benar, jika Guru Woyun tidak ada hubungannya dengan pelelangan itu, lalu bagaimana mungkin Dokter Hantu menghormatinya sebagai tuannya? Selanjutnya, itu adalah pil peremajaan kecantikan yang telah menyembuhkan luka di wajah Dokter Hantu. Astaga, bukankah itu berarti wanita ini tahu cara memurnikan pil? Sebenarnya, tidak masalah jika Guru Woyun ada hubungannya dengan pelelangan, murni berdasarkan fakta bahwa dia adalah tuan Dokter Hantu. Faksi Guntur Surgawi berkewajiban untuk membina hubungan yang baik dengannya. Saat Penatua Lei sedang memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Guru Woyun, sebuah pengumuman terdengar, mengganggu pikiran semua orang. Jenderal Besar, Ordo Naga Surgawi, Istana 100 Bunga, Aula Angin, dan berbagai kekuatan lain telah datang berkunjung. Mendengar pengumuman itu, Pak Tuagu tiba-tiba sadar kembali. Sukacita kembali ke wajahnya yang keriput. Guru Woyun, pikirnya, jadi bagaimana jika kamu memiliki Dokter Hantu dan Penatua Lei di sisimu? Faksi Guntur Surgawi bukan satu-satunya kekuatan yang telah diundang oleh keluarga Gu kami. Ketika saatnya tiba, kamu akan menemukan kekuatan dari banyak sekutu yang dapat dipanggil oleh keluarga Gu. Berpikir sampai di sini, dia berkata dengan penuh semangat. Xianglin, ayo kita terima tamu kita yang datang dari jauh. Sambil menonton Pak Tuagu dan Bu Xianglin berjalan keluar dari aula, Penatua Lei mengerutkan kening, kilatan resolusi melintas di matanya. Nona Ruoyun, Dokter Hantu, yakinlah, tidak peduli apa yang terjadi, faksi Guntur Surgawi akan berdiri di sisimu. Kalimat itu mengungkapkan sisi di mana Penatua Lei akan berdiri. Apakah itu lelucon? Jadi bagaimana jika dia harus menghadapi banyak kekuatan sebagai musuhnya? Dokter Hantu dan Nona Ruoyun bukanlah orang yang bisa dia sakiti. Dia pasti akan menyesal jika dia melakukannya. Selanjutnya, jika bukan karena bantuan Dokter Hantu, ketua faksi mereka pasti akan mati. Bagaimana dia bisa tidak tahu berterima kasih? Terima kasih banyak. Wei Yi tersenyum menawan. Aku, Wei Yi, akan mengingat kebaikan Penatua Lei. Namun, aku tidak percaya bahwa Pak Tuagu memiliki kemampuan untuk mendapatkan begitu banyak kekuatan, untuk mengambil tindakan untuknya. Paling-paling dia hanya akan mempermalukan kita sedikit. Sejujurnya, Wei Yi telah menebaknya dengan benar. Pak Tuagu benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengumpulkan perintah dan faksi itu untuk berdiri di sisinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memamerkan kemampuannya di depan Guru Woyun. Selain itu, kemampuan apa yang dia miliki? Saat mereka berbicara, Pak Tuagu memimpin sekelompok orang dari luar aula, membawa senyum senang di wajahnya. Itu benar, Jenderal Gu, aku punya pertanyaan untukmu. Pelindung kiri Ordo Naga Surgawi tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berbalik untuk melihat lelaki tua itu. Aku dengar ada seorang wanita bernama Guru Woyun di keluarga Gumu. Apakah ini benar? Oh, Ordo Naga Surgawi juga mencari Guru Woyun. Kali ini, seorang wanita cantik angkat bicara. Dia memiliki senyum manis di wajahnya saat dia berkata, nada penuh humor. Kebetulan sekali, Istana 100 Bunga kami juga mencarinya. Sepertinya hari ini adalah hari kebetulan. Orang yang berbicara selanjutnya adalah Tuan Muda kedua Aula Angin, Feng Lei.
dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aula anginku juga mencari orang yang sama, Jenderal, di mana Gu Ruoyun?" Jenderal Gu membeku karena terkejut, mengapa mereka bertiga mencari Gu Ruoyun saat mereka tiba? Apakah mereka di sini untuk membalas dendam? Karena wanita itu telah menyebabkan masalah di luar. Ini. Pak Tua Gu diam di tempat. "Orang yang kamu cari memang bagian dari keluarga Gu, tapi aku mengusirnya belum lama ini. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan di luar, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Guku. Jika kamu ingin menyelesaikan dendammu, dia ada di sana, cari dia sendiri." Meskipun mereka bertiga tercengang setelah mendengar kata-katanya, mereka berbalik ke arah Gu Ruoyun yang sedang mengobrol dengan dokter hantu. Begitu mereka melihatnya, mereka melemparkan kata-kata sang jenderal ke belakang pikiran mereka, dan dengan cepat melangkah. Setelah memperhatikan orang-orang yang berjalan ke arahnya, Gu Ruoyun tanpa sadar mengerutkan kening, kilatan melintas di matanya yang jernih. "Saya percaya ini pasti Nona Ruoyun." Wajah tampan Feng Lei membawa senyum terus terang. "Saya Feng Lei dari Aula Angin, saya mendengar nama besar Nona Ruoyun dari jauh, jadi saya datang ke sini khusus untuk mengunjungi Nona Ruoyun. Saya harap Nona Ruoyun tidak akan tersinggung." Bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang tercengang, bahkan Gu Ruoyun sendiri bingung. Sejauh yang dia ingat, dia tidak memiliki interaksi dengan Aula Angin. Selanjutnya, Aula Angin sangat jauh dari negara Azure Dragon. Jika dia mengatakan bahwa dia pernah mendengarnya, itu hampir tidak mungkin. Gu Panpan menyukai Feng Lei sejak awal. Dia tampan dan membawa dirinya dengan cara yang tidak terkendali. Dia juga tuan muda kedua dari Aula Angin. Tidak hanya dia tampan, tetapi dia memiliki kekuatan besar. Namun, mengapa semua pria luar biasa tertarik pada wanita jalan kecil itu, Gu Ruoyun? Berpikir sampai di sini, Gu Panpan mengepalkan tinjunya saat dia melihat wajah tenang dan cantik Gu Ruoyun. Wanita menawan dari istana 100 bunga tertawa 2 kali, sebelum dia berkata, "Tuan muda Feng Lei, Anda mencuri langkah pertama. Nona Ruoyun, saya juga telah mendengar nama besar Anda, jadi saya datang untuk melihatnya sendiri." Saat berbicara, dia mengarahkan pandangan mengukur ke arah Gu Ruoyun. "Jadi inikah orang yang dikirim pria itu untuk dilindunginya hari ini?" Dia bertanya-tanya bagaimana gadis kecil ini berhasil melibatkan dirinya dengan pria seperti itu, terutama karena dia adalah penerus yang paling mungkin dari organisasi terkemuka seperti itu. "Ya, apapun masalahnya, pria itu telah memberi mereka janji, jika mereka berhasil mengamankan keselamatan Gu Ruoyun, dia akan memberikan istana 100 bunga mereka tempat dalam daftar, untuk memasuki tempat itu dan berkultivasi. Meskipun itu hanya satu tempat, itu adalah sesuatu yang diperebutkan oleh banyak kekuatan, hadiahnya terlalu menarik untuk ditolak." Pada saat ini, ekspresi Patua Gu berubah lagi. Dia mengira Gu Ruoyun telah menyinggung orang-orang dari kekuatan ini, dan bahwa mereka ada di sini untuk membalas dendam. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Gu Ruoyun tidak hanya secara misterius menjadi tuan dari dokter hantu, tetapi entah bagaimana bahkan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok kuat seperti itu. Kekuatan ini memiliki kekuatan yang setara dengan fraksi guntur surgawi. "Apakah kamu tidak salah orang? Gu Ruoyun tidak berguna.
reputasi macam apa yang mungkin dia miliki untuk menyebarkannya sejauh ini? Dia hanya seorang pelacur yang harus merayu seorang lelaki tua untuk menjaga dirinya tetap hidup. Gu Panpan benar-benar gila, dia berteriak tanpa menahan kata-katanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa percaya bahwa orang yang tidak berguna yang telah dia ganggu selama lebih dari 10 tahun, entah bagaimana akan secara diam-diam membalikkan posisi mereka, tanpa sepatah kata pun peringatan. Perbedaan besar dalam situasi mereka saat ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan, seolah-olah dia awalnya adalah seorang jutawan, sementara Gu Ruoyun adalah budaknya. Namun, suatu hari, budak itu telah menjadi tuan dan dia tampaknya malah menjadi budak. Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu terjadi? Pan. Ekspresi Gu Xianglin sangat berubah. Dia buru-buru berteriak padanya untuk berhenti. Keluarga Gu tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Jika dia menyinggung mereka semua sekaligus, bahkan faksi angin dingin tidak akan bisa melindunginya. Dengan pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalanya, Gu Xianglin tanpa sadar melihat ke arah Gu Ruoyun, cahaya jahat di matanya. Wanita ini, entah bagaimana menggunakan beberapa skema untuk menjadi tuan dari dokter hantu, dia benar-benar meremehkannya. Adapun reaksi dari beberapa ordo dan faksi ini, kemungkinan besar karena dokter hantu, dia tidak memiliki pendukung yang lebih kuat dari dokter hantu. Namun, Gu Xianglin berpikir bahwa dia memiliki pemahaman yang baik tentang sepupunya yang lebih muda, Gu Ruoyun. Dia tidak mungkin tahu keterampilan medis apapun, bahkan jika dia memiliki semacam pertemuan yang beruntung sebelumnya, dia tidak mungkin melampaui dokter hantu hanya dalam waktu beberapa tahun. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa dia entah bagaimana berbicara dengan caranya sendiri. Jika dia ingin membalikkan situasi, dia harus mengekspos taktik Gu Ruoyun. Cahaya melintas di mata Gu Xianglin sebelum dia berbalik untuk melihat Gu Ruoyun. Dengan aura tenang, dia berkata, "Adik perempuan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah menyadari bahwa kamu belajar kedokteran. Jika kata-kata yang kamu gunakan untuk meyakinkan dokter hantu untuk menjadi muridmu kosong, kamu akan menanggung akibatnya ketika kebenaran ditemukan cepat atau lambat." Sambil mengatakan itu, pria itu memasang ekspresi khawatir dan menggelengkan kepalanya. Dia bertindak seperti seorang kakak laki-laki yang baik, menunjukkan perhatian pada adik perempuannya. Sayangnya, berapa banyak peserta yang tidak mengetahui perselisihan antara Gu Ruoyun dan keluarga Gu. Gu Xianglin tidak sabar menunggu kematiannya. Bagaimana mungkin dia khawatir tentang apakah dia akan menderita konsekuensinya atau tidak? Tuan dari dokter hantu. Feng Lei tertegun sejenak. Dia menatap Gu Ruoyun dengan sedikit terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jadi Nona Ruoyun juga tuan dari dokter hantu? Untuk memiliki keterampilan seperti itu dalam pengobatan, dan pada usia yang begitu muda juga, Anda benar-benar merendahkan kami. Pada awalnya, mereka berniat membantu Gu Ruoyun karena permintaan pria itu. Namun, sekarang mereka benar-benar tertarik untuk menjalin hubungan baik dengannya. Tidak ada yang tahu kapan hidup seseorang akan dalam bahaya. Ketika saatnya tiba, hubungan ini kemungkinan akan menjadi penyelamat mereka. Feng Lei mungkin tidak mengharapkannya, tetapi bertahun-tahun kemudian, karena keputusannya hari ini, dia akan selamat dari masa kritis bahaya di Aula Angin. Oh benar.
Feng Lei sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia berbalik untuk melihat Pak Tua Gu, yang wajahnya memucat. Aku ingat kamu bilang kamu mengusir Nona Ruoyun dari keluargamu, benarkah itu? Ini... Suara lelaki tua itu mulai bergetar. Tuan muda Feng Lei, ada kesalahpahaman di sini, tolong dengarkan penjelasan saya. Feng Lei mendengus. Kesalahpahaman? Kamu sendiri yang mengatakannya, bagaimana bisa terjadi kesalahpahaman? Dari apa yang aku lihat, keluarga Gumu tidak terlalu hangat dalam menyambutku hari ini. Karena itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Ketika dia selesai berbicara, tatapannya mendarat sekali lagi pada Gu Ruoyun. Nona Ruoyun, jika ada orang di sini yang menggertak Anda dapat memberitahu saya. Saya harus pergi sekarang, tetapi saya akan datang ke Balai 100 Ramuan besok untuk mengunjungi Anda secara pribadi. Namun, dengan Dokter Hantu sebagai murid Anda, kurasa tidak akan ada yang sebodoh itu sampai menyinggung Anda. Sosok seperti apa Dokter Hantu itu? Dia telah menyelamatkan banyak ahli di masa lalu. Hanya dengan satu perintah darinya, orang-orang itu akan bergegas membantunya bahkan dari jarak bermil-mil. Tunggu sebentar. Melihat Feng Lei baru saja akan berbalik dan pergi, Gu Ruoyun tiba-tiba berdiri dan menghentikan langkahnya. Dia tersenyum dengan pupil bening dan tawa menari di sudut bibirnya. Itu membuat semua orang penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Ketika tatapan semua orang terfokus pada wajahnya yang cantik, dia dengan santai mulai berbicara. Karena semua ordo dan sekte yang berbeda ini telah berkumpul di sini hari ini, aku akan mengumumkan sesuatu atas nama Balai 100 Ramuan. Gadis itu berhenti sejenak, sebelum dia berkata, aku ingin tahu, apakah kalian masih ingat pelelangan 3 tahun lalu? Lelang 3 tahun lalu telah mengejutkan semua orang di dunia. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Semua tamu yang berkumpul bertanya-tanya mengapa Gu Ruoyun mengangkat pelelangan itu. Berpikir sampai di sini, semua orang saling berbisik, mata penuh kecurigaan. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, Gu Ruoyun perlahan melanjutkan. Beberapa waktu lalu, untungnya Balai 100 Ramuan kami berhasil menemukan beberapa pil. Kali ini kami tidak akan mengadakan lelang, kami akan menjualnya di toko. Mereka akan dijual dengan harga tetap, namun, karena kami memiliki jumlah yang sangat terbatas, hanya beberapa orang yang dapat membelinya. Jika kalian mau, datanglah ke Balai 100 Ramuan dalam 3 hari. Bersiaplah untuk membeli pil. Berita itu menghantam seperti sambaran petir, benar-benar tiba-tiba, semua orang yang hadir tersambar petir, membeku di tempat. Apa yang baru saja dia katakan? Balai 100 Ramuan akan menjual pil peremajaan kecantikan. Apakah ada yang salah dengan telinga mereka? Masih ada beberapa pil peremajaan kecantikan yang tersedia.